Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan tablet sebagai second monitor atau second display kita. Jadi misal kita punya laptop yang tidak memiliki fitur touchscreen dan kita punya tablet, ya jelas ada fitur touchscreen-nya, juga misalnya ada stylusnya misalnya, dan kemudian kita ingin membuat tulisan, membuat coret-coretan, membuat sketsa atau apapun yang ada di laptop. Kebetulan misalnya programnya ada di laptop. Nah, kita bisa memakai tablet itu untuk menulis di laptop. Jadi nanti tampilannya misalnya seperti ini misalnya. Nah, ini bisa kita pakai untuk nulis. Nah, jadi sebetulnya kita nulisnya di laptop, hanya kemudian kita memakai tablet sekedar untuk memanfaatkan stylusnya. Atau misalnya kita taruh kata kita suka desain misalnya, tulisan pakai Photoshop atau apa, dan kita butuh layar lebih lebar. Nah, kita bisa menaruh tool-tool yang ada di Photoshop itu di second screen yang adalah tablet kita sebetulnya. Nah, program yang akan kita pakai itu namanya Space Dash. Nah, kita akan menginstal dulu aplikasinya. Aplikasi ini harus kita install baik di tablet ataupun di laptop. Di laptop sebagai servernya, sementara di tablet sebagai viewernya. Nah, kita buka dulu di laptop kita spacedash.net ini ya. Lalu kemudian begitu tampil seperti ini, kita pilih yang ini, sesuaikan dengan laptop kita. Kalau laptop kita Windows 10 atau 11, kita pilih ini. Kalau Windows 8, kita pilih ini. Nah, berhubung ini laptopnya Windows 11, jadi saya pilih yang ini, Windows 11. Nah, dia akan tampil beberapa pilihan yang bisa kita download. Nah, ini kita sesuaikan dengan laptop kita. Punya saya karena 64 bit, nah saya download yang 64 bit. Kalau punya Anda 32 bit, download yang ini. Oke, kita download yang ini. Dan dia akan mendownloadnya. Sebagaimana biasa, saya tidak mendownload ulang karena saya sudah mendownloadnya. Kita akan langsung menginstalnya. Nah, di sini, ini kebetulan saya taruh di desktop ini ya. Kita klik saja 2 kali. Kemudian kita klik next. Kita centang ini, kita klik next lagi. Kemudian kita klik next lagi. Ini jangan lupa centangannya tidak boleh dihilangkan, tetap harus ada di situ. Kemudian kita klik next lagi dan kita pilih install. Nah, ini akan ada tampilannya. Nanti kita klik yes saja, cuma di sini tidak tampil. Nah, dia akan menginstal Space Dash di laptop kita sebagai servernya. Nanti setelah itu kita akan menginstal juga Space Dash di tablet kita sebagai viewernya. Jadi nanti tablet kita itu akan berfungsi sebagai second monitor. Oke, ini kita klik finish. Ini kita pencet finish. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan setting dulu ya. Kita akan setting dulu. Kita buka dulu Space Dash kita. Bukanya di mana? Bukanya ada di sini. Dia tampil di sini. Nah, dia ini ada di taskbar ini ada tanda panah ke atas ini, kita klik. Kemudian, nah di sini ini ada Space Dash yang sudah terinstall. Kita klik kanan Space Dash-nya. Lalu kemudian di sini kita pilih Space Dash Driver Console. Kita pilih ini. Nah, sekarang ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, apakah kita ingin agar Space Dash ini akan otomatis nyala pada saat laptop kita hidupkan. Misalnya kalau iya, kita pencet OK. Yang ini kalau misalnya kita butuh password untuk menghubungkan antara laptop dengan tablet, ya kita setting passwordnya di sini. Karena saya tidak membutuhkan password, jadi ini tidak usah kita setting. Yang kedua, yang perlu kita setting adalah ini, USB kabel ini. Nah, pastikan bahwa USB kabelnya dalam posisi tercentang. Karena nanti kita akan mempraktekkan. Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkoneksikannya pakai wireless, WiFi, juga bagaimana cara mengkoneksinya pakai USB. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya jelas ya, kalau pakai WiFi itu kita tidak perlu ribet-ribet pakai kabel, tapi ada delay-nya. Ada delay, tampilannya ada delay-nya. Ada delay-nya. Jadi antara tampilan yang ada di tablet dengan laptop itu ada delay-nya. Sementara kalau pakai USB kabel itu jauh lebih cepat, delay-nya nyaris tidak terasa.
Tapi kalau fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi touchscreen-nya atau fungsi stylusnya, dua-duanya tetap sama. Nah, kalau sudah kita pastikan, kita tutup saja. Dan sekarang kita akan menginstal aplikasinya di tablet kita. Kita buka dulu Play Store-nya ya. Kita buka dulu Windows Play Store-nya, kemudian di sini kita pilih telusuri ini ya, kita sentuh telusuri. Nah, di kolom penelusuran kita tuliskan Space Dash. Nah, kita pilih yang ini, yang ikonnya berwarna hijau ini ya. Ikonnya berwarna hijau, kalau sudah ketemu baru kemudian kita klik install. Ini kebetulan karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak akan menginstalnya kembali. Nah, di sini sudah ada ini ya. Nah, ini sudah ada Space Dash yang sudah saya install. Sekarang kita coba buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita centangi saja, kemudian kita pilih OK. Nah, ini tampilan utama dari Space Dash kita. Pilihan koneksinya ada dua. Yang pertama adalah pilihan koneksi untuk wirelessnya. Nah, ini dia secara otomatis akan mendeteksi. Jadi IP yang ada di laptop kita, IP server Space Dash servernya yang ada di laptop kita secara otomatis akan terdeteksi ke sini. Yang kedua, kita juga bisa mengkoneksikannya pakai USB. Nah, di sini ini ada pilihan ya, ada pilihan USB-nya, tinggal kita mau koneksinya pakai apa. Cuma begini, untuk koneksi pakai USB, pastikan bahwa di tablet kita pilihan USB debugging-nya itu tidak aktif. Jadi biasanya kalau misalnya Anda pernah memasang taruh kata screen copy atau apa gitu kan, di opsi pengembang itu kan ada pilihan USB debugging. Nah, itu kalau misalnya aktif harus dimatikan. Kalau nggak dimatikan, koneksi pakai USB nggak bisa. Nah, kelebihannya kalau pakai USB, koneksinya jauh lebih cepat, jauh lebih cepat, delay-nya nggak terasa, hampir nggak terasa, jadi juga lebih stabil. Cuma kalau kita pakai WiFi kan enak, nggak perlu ribet-ribet pakai kabel misalnya. Nah, sekarang kita akan koneksikan. Oh ya, sebelumnya kita perlu melihat dulu apa saja settingan yang bisa kita custom di Space Dash tablet ini. Nah, settingannya ada di mana? Ada di sini, di menu ini, di ikon burger ini ada garis 3 ini kita sentuh. Kemudian ada dua yang bisa kita pakai, ada setting dan ada input device. Yang pertama kita coba lihat dulu settingnya ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada resolusi, ada macam-macam. Kalau misalnya mau kita pakai resolusi custom, ini kita sentuh, lalu kemudian kita pilih resolusinya apa, misalnya resolusinya berapa, kita tinggal masukkan saja angkanya di sini. Atau kalau misalnya memang mau pakai resolusi bawaan dari tablet, ya ini kita hilangkan. Setelah itu rotasi, kita juga bisa mengatur rotasinya, apakah auto rotate atau tidak. Kalau auto rotate berarti begitu kita rotasi tablet kita, maka tampilan Windows dari laptopnya juga akan berubah. Nah, sekarang pilihan yang berikutnya adalah quality. Quality ini berarti kualitasnya seperti apa. Kalau saran saya ya biarkan saja seperti ini, atau kalau misalnya mau ngubah monggo silakan. Nah, berikutnya, oh sorry tadi saya tutup. Nah, setting lagi misalnya koneksinya. Nah, koneksinya ini apakah IP address-nya akan otomatis terkoneksi atau tidak kalau kita pakai WiFi misalnya, tapi kalau saran saya ya enggak usah, kita biarkan saja seperti ini. Nah, tertutup lagi. Kita buka lagi settingnya. Ini audionya. Nah, audionya apakah kita ingin mendengarkan audio dari laptop di tablet kita atau tidak? Kalau iya berarti ini kita centang, kalau tidak ini kita hilangkan centangannya. Lalu, nah tertutup lagi. Setiap kali kita back kita tertutup. Kita pilih setting lagi, misalnya, nah ini ada on screen menunya. Apakah ada floating tadi itu di tanda apa, di ikon burger tadi itu di garis 3 tadi apakah ada atau enggak? Kalau ada kita centang, kalau enggak ada. Kalau enggak berarti kita hilangkan centangannya. Nah, sekarang kita akan melihat pilihan input device. Input device ini apa? Input device itu berarti
device yang akan kita jadikan input di laptop kita dengan menggunakan tablet. Nah, gampang-gampangannya kan ada dua nih, ada stylus sama ada touchscreen di layar kita. Nah, kalau touchscreen itu pilihan-pilihannya akan seperti ini. Ini bisa diubah, bisa enggak. Kemudian kalau misalnya kita mau setting juga penanya, tinggal kita pilih saja ini, tapi secara umum ini tidak usah diapa-apakan, sudah oke ya. Nah, oke, sekarang kita akan mengkoneksikannya melalui WiFi dulu. Jadi, yang pertama kita koneksi dulu melalui WiFi, baru kemudian nanti kita lanjutkan koneksinya pakai USB. Untuk koneksi melalui WiFi, kita akan memanfaatkan IP address ini ya. Jadi ini IP address dari laptop kita yang secara otomatis akan terdeteksi di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kasus tertentu, misalnya boleh jadi ini tidak terdeteksi, kita bisa menambahkannya secara manual. Melalui apa? Ini misalnya. Ini akan ada ikon plus ini ya di space dash yang ada di tablet kita. Ini kita sentuh. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja IP address-nya di sini. Nah, bagaimana cara untuk melihat IP address-nya? Gampang. Yang tadi itu yang di laptop tadi itu space dash yang di laptop kita buka dari sini ya, dari tanda panah ke atas yang ada di taskbar ini kita klik, lalu kemudian kita klik kanan space dash-nya dan kita pilih space dash driver console. Nah, di sini ini di bagian network adapters ini akan ada IP address. Nah, ini yang kita masukkan. Cuma biasanya secara otomatis sudah terdeteksi, jadi kita tidak perlu memasukkannya secara manual. Jadi kita perhatikan di sini ya, nanti kita sentuh saja, baru kemudian kita akan secara otomatis terkoneksi ke tablet, ke laptop maksud saya. Kita sentuh saja, kita koneksikan dan dia akan terkoneksi. Nah, kita lihat bahwa tampilan yang ada di tablet kita sudah sama dengan tampilan yang ada di laptop kita. Jadi tablet kita sekarang sudah menjadi second screen dari atau second monitor dari laptop kita. Cuma ada persoalan di sini. Apa problemnya? Problemnya tampilan yang ada di tablet itu tidak full screen. Di samping-sampingnya sini, di pinggir-pinggirnya sini masih banyak ruangnya. Dia tidak full screen. Mungkin di tablet-tablet yang lain akan berbeda. Cuma kalau misalnya Anda menghadapi persoalan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah settingnya. Kita disconnect terlebih dahulu tabletnya. Cara disconnect-nya kita sentuh saja menu burger itu ya, menu garis 3 itu di pinggir kanan itu, lalu kemudian kita pilih disconnect dan kita akan disconnect dari laptop kita. Nah, kalau sudah kembali ke tampilan awal, kita sentuh saja menu burger ini, kemudian kita pilih setting dan kita pilih resolution ini ya, resolusinya. Nah, ini kita hilangkan. Centangan use custom resolution ini kita hilangkan. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kita kembali ke awal dan kita koneksikan kembali. Setelah kita ubah settingannya, kita koneksikan kembali. Nah, sekarang tampilannya sudah full screen. Tampilannya sudah full screen. Nah, di sini memang masih ada ruang di atas dan bawah. Ini karena aspek rasio dari tablet dan laptop saya memang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengendalikan laptop kita dari tablet kita? Jadi ini sudah bisa kita pakai, tablet kita sudah selain sebagai second monitor juga bisa kita pakai untuk mengendalikan laptop kita. Jadi misal kita pakai stylus boleh, kita pakai tangan juga boleh, kita pakai sentuh tangan juga boleh. Misal kita mau memunculkan start menu, kita tinggal sentuh saja start menu di tablet kita. Dan secara otomatis di laptop juga akan muncul. Jadi tampilan yang ada di tablet sama persis dengan tampilan yang ada di laptop. Ini cukup cepat walaupun kita hanya pakai koneksi WiFi. Nah, kalau pakai koneksi USB akan lebih cepat lagi. Jadi delay-nya tidak terasa. Kalau tampilan kalau kita pakai WiFi, kecepatannya akan sangat tergantung dari kecepatan koneksi WiFi yang kita miliki, termasuk misalnya berapa gadget yang terhubung dengan WiFi kita makin banyak, tentu saja akan makin lambat. Nah, kalau pakai USB tidak, karena USB itu langsung terkoneksi antara tablet kita dengan laptop kita, jadi ya eksklusif koneksinya, tidak terganggu dengan koneksi yang lain, jadi ya jauh lebih cepat.
Hanya kalau misalnya dipakai WiFi sudah cepat, sebetulnya cukup pakai WiFi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau pakai stylus untuk membuat tulisan atau oret-oretan misalnya? Nah, gampang. Misal kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi. Ini aplikasi yang sangat menarik. Namanya Konsep. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk bikin sketsa, bisa juga kita pakai untuk oret-oretan misalnya. Mau ngajar pakai ini bisa misalnya. Nah, ini misalnya sebentar ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, ngapus juga bisa. Ini misalnya ya, saya pakai untuk nulis. Ini tulisan via tablet. Nah, kalau pakai WiFi kadang-kadang ada apa namanya, ada tulisan yang tidak secara langsung muncul. Nah, karena koneksinya memang berbeda dengan USB. Kalau USB jauh lebih cepat. Nah, bisa ya. Jadi stylus kita bisa kita pakai untuk menulis di laptop via tampilan Space Dash yang ada di tablet. Menariknya lagi adalah pressure sensitivity dari stylus kita juga masih bisa kita pakai. Misal ini ya, ini yang ada pressure sensitivity-nya. Misal kalau dia tidak saya tekan, nah dia akan tipis seperti ini. Kalau saya tekan, nah dia akan tebal. Jadi pressure sensitivity-nya bisa dipakai di sini. Menariknya. Jadi selain free, pressure sensitivity-nya juga terjaga dan koneksinya juga menurut saya ini sangat cepat. Sangat cepat apalagi kalau kemudian kita pakai USB. Nah, oke, sekarang kita akan coba menyambungkan Space Dash dengan menggunakan kabel USB. Ini sudah saya pasangkan ya kabel USB-nya, ini terhubung dengan laptop ini. Dan ketika pertama kali kita sambungkan, maka di Space Dash yang ada di tablet akan muncul tampilan seperti ini untuk menanyakan apakah kita akan menghubungkan Space Dash melalui USB, dan kita pilih OK. Nah, dia secara otomatis akan terhubung melalui kabel dan ini jauh lebih cepat. Jadi kita pakai kabel USB itu jauh lebih cepat daripada kalau kita pakai WiFi. Latensinya sangat rendah. Kalau misalnya kita mau pakai nonton video misalnya, itu juga sangat cepat. Nah, sekarang begini, kadang-kadang ketika baru pertama kali kita sambungkan pakai kabel USB akan ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tampilan Space Dash yang ada di tablet itu kadang-kadang ngeblank. Jadi tidak tampil, hanya hitam begitu saja. Nah, ini pertama kali juga seperti itu, cuma tadi kebetulan tidak saya tunjukkan. Jadi pertama kali juga ngeblank seperti itu. Lalu kemudian caranya bagaimana untuk menyelesaikannya? Dicabut dan dipasang ulang kabel USB-nya. Jadi cabut, pasang lagi, kalau belum bisa cabut lagi, pasang lagi. Kalau belum bisa cabut lagi, pasang lagi. Kira-kira berapa? Nah, kalau tadi saya cuma kira-kira 3 kali sudah bisa. Saya tidak tahu nanti kalau misalnya butuh 5 kali, ya coba saja 5 kali. Kalau tetap belum bisa, maka tablet dan laptopnya di restart dulu. Baru kemudian dimulai lagi memasangkan kabel USB-nya untuk menampilkan Space Dash sehingga tampilan laptopnya bisa tampil di tablet. Nah, ini juga sama. Ini stylusnya juga bisa berfungsi dengan baik. Ini sama. Jadi ini misalnya. Nah, jadi sama persis, stylusnya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita juga bisa mengatur tampilan yang ada di laptop dan tablet. Kalau ini kan sama ya, antara yang ada di laptop dengan tablet ini sama persis, kita duplicate. Kita juga bisa menjadikan tablet ini sebagai extended display dari laptop. Caranya sama dengan ketika kita mengatur tampilan yang ada di proyektor. Ini kita klik ya di sini, ini di yang ada ikon WiFi dan baterai serta speaker ini, kita klik lalu kemudian kita pilih project. Selanjutnya kita pilih extend ini, extend. Nah, tampilannya kemudian akan berbeda. Jadi kalau tadi kita duplicate, sekarang kita extend, di mana tablet ini sebagai extended monitornya. Gunanya untuk apa? Jadi misal kalau PowerPoint itu kan
kalau kita tampilkan slideshow-nya akan tampil di monitor kedua seperti ini. Sementara monitor pertama tetap sebagai editornya. Monitor kedua tampilan slide-nya. Atau kalau misalnya lagi mendesain pakai Photoshop misalnya, ada jendela-jendela bagian dari jendela Photoshop tool-toolnya itu yang perlu kita pindah ke monitor kedua. Jadi tinggal kita geser seperti ini nanti. Nah, dia akan masuk ke monitor kedua. Jadi fungsinya persis seperti second monitor gitu ya. Oke, itu saja. Kita ketemu di tutorial selanjutnya.